Di zaman ini, bahkan di waktu ini, kita mendapatkan kenikmatan dengan menjalankan puasa dan menjalankan qiyam di bulan Ramadan serta ibadah-ibadah lainnya yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kenikmatan ibadah tersebut adalah hasil jeripayah, pengorbanan, kesusahan yang telah dilalui oleh kekasih kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang pada permulaan Islam dengan gigihnya memperjuangkan dalam menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Di pagi hari yang mana kita berada di dalamnya sekarang ini, tak kala kita melihat pada tahun kedua Hijriah setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, ternyata di 17 Ramadan baginda bukan bersama dengan keluarganya. Para sahabat-sahabat tidak bersama dengan kerabatnya pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Mereka berada di medan pertempuran. Inilah yang dikenal dengan peperangan Badar. Peperangan pertama yang besar dan terbesar dalam Islam, yang menjadikan sejarah yang hebat. Peperangan tersebut mencatat sejarah betapa besar pengorbanan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya dalam menyebarkan Islam, sehingga kita hari ini menikmati betapa nikmatnya beragamakan agama Islam. Pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah tersebut, sebelum Ramadannya di bulan Sya'ban telah turun perintah untuk mengerjakan puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya ketika itu berangkat ke medan pertempuran dalam keadaan berpuasa. Bayangkan betapa besar pengorbanan mereka. Badar bukan tempat yang dekat, dan kendaraan yang digunakan oleh mereka pun bukan kendaraan yang layak, dan banyak setiap orang berkendaraan tidak, melainkan mereka mengikuti daripada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran Badar yang tidaklah itu disangka menjadi suatu pertempuran yang pada awalnya hanyalah penyambangan ataupun menghampiri kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa harta perniagaan mereka dari Syam sekembalinya mereka ke Makkah. Datanglah kabar tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun membentuk rombongan dan pasukan untuk merampas daripada hasil perdagangan mereka tersebut sebagai membuktikan kekuatan Islam terhadap orang-orang Quraisy ketika itu. Berangkatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 313 sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat 314, riwayat yang lain mengatakan 315. Berita keluarnya Rasul dengan sahabatnya yang berjumlah sedikit tersebut dari Madinah menuju jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah yang pulang dari Syam menuju Makkah telah sampai kabarnya kepada Abu Sufyan. Maka begitu paniknya Abu Sufyan, dia pun mengirim utusan ke Makkah kepada orang Quraisy supaya dikirimkan pasukan yang akan menjaga keselamatan banyaknya harta orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan dan kafilahnya berupa barang dagangan yang telah mendapatkan keuntungan yang besar di negeri Syam. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, selamat dan bebaslah kafilah tersebut
Maka Nabi tidak sempat mengejar kafilah ini. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada Quraisy, sudah, kami selamat, tidak usah kalian datang untuk menyelamatkan kafilah tersebut. Tetapi Quraisy dengan penuh kesombongannya pun enggan. Justru ketika itu mereka bercita-cita ingin melenyapkan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Berangkatlah orang-orang Quraisy dengan kesombongan mereka dengan jumlah 3 kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin. Dalam riwayat 950 orang, dalam riwayat yang lain 1000 orang. Dengan perlengkapan yang cukup, 700 ekor kuda, sekian banyak pedang, sekian ratus daripada onta. Bahkan mereka membawa daripada penyanyi-penyanyi mereka untuk menghibur mereka dalam perjalanannya menuju Badar. Sedangkan Nabi SAW dengan jumlah yang sedikit dan persediaan perang yang sangat sedikit, tunggangan pun juga sedikit, Nabi pun menawarkan kepada para sahabatnya, kafilah telah berlalu, adakah kita kembali ataupun kita akan menghadapi tentara-tentara Quraisy yang telah datang ingin memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini bukan kita sekedar hanya menceritakan dan mengenang daripada peristiwa yang bersejarah tersebut, tetapi ada beberapa hal yang ingin kita petik dari beberapa hikmah peperangan Badar yang telah terjadi di 17 Ramadan, tepatnya tahun kedua Hijriah setelah hijrahnya baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. 3 hikmah yang akan kita utarakan di pagi hari yang mulia ini adalah beberapa kejadian yang terjadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya dan ketika di sana, sesampainya di sana, dan juga ketika perperangan itu terjadi dan bergejolak. Hikmah pertama dari peperangan Badar yaitu tatkala kaum muslimin berangkat bersama Nabi SAW dengan jumlah sedikit dan tunggangan tidak lebih dari 70 ekor unta saja, sehingga kan dalam perjalanan yang jauh tersebut membuat sahabat saling bergantian untuk satu onta sampai 3 orang. 3 orang berganti-gantian. Setelah beberapa kilometer jaraknya, maka naiklah yang berjalan, kemudian turunlah dia, kemudian beberapa kilometer lagi turunlah orang ketiga pun juga naik. Seperti itulah mereka berganti-gantian untuk menunggang unta sampai ke Badar. Subhanallah, sang pemimpin, sang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan akhlak yang mulia, telah menunjukkan suri tauladan terbaik. Beliau pun juga telah bergantian dengan 2 sahabat yang lainnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad. Dalam riwayat yang lain dengan Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Lubabah. Maka Rasulullah SAW sebagai orang yang mulia, sebagai pemimpin pasukan ketika itu, tidak menjadikan beliau sebagai suatu contohan yang menunjukkan kesombongan ataupun mementingkan diri sendiri, walaupun beradanya beliau di atas unta dari awal Madinah sampai Badar adalah sesuatu yang sangat-sangat dialu-alukan dan sangat diinginkan untuk mengatur daripada perjalanan pasukan. Ternyata Nabi SAW pun berjalan bergantian dengan 2 sahabat yang lainnya. Ketawadhuan yang dimiliki oleh Nabi SAW yang hari ini berapa banyak yang Allah angkat derajatnya
di pandangan makhluknya Allah, di pandangan manusia, di pandangan masyarakat, telah melupakan pangkat dan kedudukan tersebut untuk menjadi orang yang tawadhu di hadapan Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, merendahkan diri karena Allah, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketawaduan saja yang kita lihat daripada perbuatan Rasul tersebut, melainkan semakin nampaklah daripada ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala kedua sahabat tadi, Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad, ataupun Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, menawarkan kepada Rasulullah, bahkan inilah hasrat mereka yang tinggi, ya Rasulullah, nahnu namshi anka, kami ini berjalan untukmu ya Rasulullah, giliranmu enggak perlu, di atas saja engkau ya Rasulullah sampai ke Badar, cukup kami berdua, cukup tuanku berada di atas unta, mengatur pasukan, melihat, mengontrol dan lain sebagainya. Bukan saja engkau adalah pemimpin, engkau pun adalah utusan Allah, engkau kekasih Allah, maka tidaklah layak bagi kami berada di atas sedangkan engkau berjalan. Maka Nabi SAW mengutarakan dua kalimat yang sungguh azim, yang sungguh mulia, yang mana dua kalimat tersebut haruslah kita mengambil pelajaran darinya. Nabi mengatakan, ya Ali, ya Aba Lubabah, ma antuma biaqwa minni ala sayr, wa ma ana biaghna minkuma 'anil ajr. Wahai sahabat-sahabatku, kalian berdua belum tentu lebih kuat dariku dalam berjalan menuju Badar, dan aku tidaklah merasa cukup melebihi daripada kalian terhadap pahala yang diberikan Allah. Siapa yang berkata seperti ini? Kekasihnya Allah. Siapa yang berkata ucapan seperti ini? Satu-satunya manusia yang diampunkan oleh Allah dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dia mengatakan, aku tidak merasa cukup dengan pahalaku, aku pun ingin mendapatkan pahala berjalan di jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh anehlah tatkala seseorang manusia yang rumrahnya, yang pasti dan pasti tidak terlepas dari yang namanya khilaf dan silap, tidak lepas dari yang namanya menzalimi, berdosa, melanggar, menyakiti, terkadang terbesit dalam hatinya, cukuplah aku dengan amalku, cukuplah aku dengan salatku, cukuplah aku dengan puasaku, cukuplah sudah sedekahku ini melebihi orang lain dan lain sebagainya. Maka betapa kuranglah otak orang tersebut tatkala dia merasakan dirinya sudah cukup dengan ibadah kepada Allah, merasa kaya dan dengan pahala yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah. Ini qudwah kita, ini suri tauladan kita. Baginda yang mulia alaihi salatu wasallam merasa miskin atas pahala, masih merasa perlu dan butuh atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah, bermujahadahlah dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hilangkan rasa cukup dalam hati, tuntutlah ilmu, jangan merasa setinggi apapun ilmu yang kita miliki. Allah firmankan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang alim, maka ketahui di atasnya ada lagi yang lebih alim. Siapapun dia, siapapun juga, tanamkan hati di dalam hati kita hal seperti ini, niscaya orang yang merasa kurang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kata alim ulama, air yang berada dalam suatu wadah, kalaulah wadahnya sudah penuh dengan air, maka tidak mungkinlah akan ditambah air lagi. Seperti itulah tatkala seseorang merasa dalam dirinya sudah cukup, merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan ibadahnya, maka dia tidak akan lagi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesuatu yang akan ditambah apabila wadah tersebut senantiasa merasa kosong, merasa tidak memiliki, merasa tidak
beramal, tidak berilmu, ketika itulah senantiasa hamba ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, ketika sampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya di Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun barisan sahabat-sahabatnya, dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya mengatakan saf orang salat itu sebagaimana layaknya safnya para malaikat di hadapan Allah. Saf pasukan dalam berjuang di jalan Allah sebagaimana rapi dan ratanya saf para malaikat di hadapan Allah. Maka dalam beberapa riwayat Allah Ta'ala akan memandang kepada suatu jemaah, apakah khusyuk jamaah tersebut dalam melaksanakan salat. Kalau khusyuk, satu saja khusyuk, seluruh jamaah diterima Allah salatnya. Tidak ada yang khusyuk, dilihat kerapian dan lurusnya shaf. Apabila lurusnya saja telah membawa salat tersebut diterima di sisi Allah Ta'ala. Begitu halnya Rasulullah ketika itu dalam menyusun barisan sahabat-sahabatnya sebelum peperangan, dengan membawa satu bilah kayu yang pendek. Nabi menyusun barisan, menertibkan barisan-barisan sahabatnya sehingga berbaris dengan rapinya, sampailah kepada seorang sahabat yang bernamakan Sawad bin Ghaziyah al-Ansari dari Ansar. Ternyata perutnya itu ada condong sedikit ke depan. Allahu alam, buncit atau gimana? Dipukul sedikit oleh Rasulullah SAW. Kelihatan perutnya. Istaqim ya Sawad, lurus Sawad. Maka ketika dia kaget, otomatis dia langsung mengatakan, "Auja'tani ya Rasulullah." Engkau sakiti aku ya Rasulullah. Sakit, padahal tidak sakit kan? Nabi pun kaget. Stop Rasulullah. Sahabatmu heran. Ini Sawad dipukul Rasul, tidak kuat bilang sakit. Rasul lagi yang memukul, seharusnya harus gembira. Iya enggak? Auja'tani ya Rasulullah, sakit Rasulullah kau pukul aku. Fa'aqidni, berikan aku peluang untuk kisos. Ya salam, sudah mau peperangan meminta kisos lagi. Siapa yang dikisos? Rasul. Subhanallah. Kalau zaman sekarang ini murid, Pak Guru mau kisos, wah Masya Allah, kira-kira bagaimana dipentung aja sama gurunya nih. Tapi bagaimana Nabi SAW menghadapi hal yang seperti ini? Nabi mengatakan, khudil qadah, ambil kayu ini, fastaqidni, ya ini fastaqid kata Rasulullah, ambil kisusmu. Diambillah oleh Sawad. Makinlah sahabat ini kan geram, apa sih Sawad ini? Semua kaget dengan perbuatan Sawad kepada Rasulullah SAW. Yang lebih parah lagi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau memukul perutku terbuka. Ini pakaianmu menghalangi ya Rasulullah. Ya salam, langsung memukul perut Rasulullah SAW. Marhaba, Rasulullah pun membukakan daripada gamis dan pakaiannya. Sahabat sudah merah muka semua ini. Kalau tidak ada Nabi mungkin Allah alam mau diapain sudah si Sawad ini. Ketika dibukakan Nabi SAW, maka dengan perasaan rindu dan kasihnya kepada Rasulullah, dia pun memeluk perut Rasulullah dan menciumnya. Allahu Akbar. Nabi pun terheran-heran, ma hamalaka ala hada ya Sawad, kenapa engkau seperti ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mengetahui bahwasanya musuh banyak, kita sedikit. Aku meyakini bahwasanya inilah hari terakhirku berjumpa denganmu. Aku berangan-angan, bercita-cita hal terakhir yang menjadikan perpisahanku antara diriku denganmu ya Rasulullah, bersentuhnya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Masya Allah. Suatu mauqif, suatu kejadian dan peristiwa yang menunjukkan betapa sahabat Nabi SAW cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Betapa mereka menganggap hal yang demikian, kecintaan ini justru inilah yang akan membawa keselamatan bagi mereka dunia dan akhiratnya Allah Ta'ala. Mungkin kalau sebagian orang seperti itu melihat daripada kejadian ini mengatakan, apa ini berkah-berkah ini, bertabarruk, tidak boleh ini. Nauzubillah, ada yang mengatakan jadi syirik nanti nih. Siapa yang lebih paham tauhid, sahabat atau kita? Adakah Nabi ketika itu tidak boleh ini syirik, sana lari. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana kecintaan sahabat melebihi daripada manusia-manusia lain di kalangan umat ini dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginginkan hal terakhir dalam kehidupannya adalah bersentuhnya kulitnya dengan kulit Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ukurlah diri kita sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul. Bagaimanakah keadaan sunnahnya dalam diri kita? Bagaimanakah keadaan ajarannya pada keluarga kita? Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita mendidik istri? Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan teman jemaah masjid, muamalah kita di kantor kita, muamalah kita di toko kita, muamalah kita dengan orang-orang kampung kita. Wujudkanlah sunnah Nabi. Sesungguhnya mewujudkan sunnah Nabi akan membawa kepada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang ketiga, hikmah daripada peperangan Badar, yang peperangan pada hakikatnya dari berangkat sampai selesainya memiliki hikmah-hikmah yang lebih daripada ini. Hikmah yang ketiga adalah ketika dalam peperangan tersebut, peperangan yang sangat sengit, yang kita bisa membayangkan bagaimana jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak, yang pada akhirnya datanglah pertolongan Allah, kemenangan pun diraih oleh kaum muslimin ketika itu. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, aku berperang kata Sayyidina Ali, kemudian kembali melihat bagaimanakah keadaan Rasulullah. Karena ketika itu Rasulullah dibangunkan arish. Arish ini suatu tempat, kalau tempat kita ini istilahnya pondok ya, pondok di sawah-sawah itu. Kalau orang Jawa bilang lapau ya. Belapau di sawah. Itu ada pondoknya, ada atap, kadang-kadang dindingnya pendek, kadang-kadang enggak ada dinding. Seperti itulah dibuatkan untuk Rasul. Menjaga Rasul di depan arish tersebut Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali dalam peperangannya selalu risau, terfikirkan bagaimanakah keadaan Rasul. Jangan-jangan musuh akan sampai ke sana. Berperang sebentar kembali lagi, berperang kembali lagi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tiap-tiap aku berperang kemudian kembali melihat keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati Nabi itu sujud, berdoa kepada Allah, dan dalam doanya senantiasa mengulang-ulang kalimat ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun di malam Badar mendengarkan senantiasa Rasul mengulang-ulang daripada kalimat ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Subhanallah. Maka melihat daripada ketawajuhan hati Rasulullah dan apa yang telah dibuat oleh beliau tersebut dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah, menunjukkan betapa berhajatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala demi selamatnya dan menangnya tentara yang telah dibawa oleh beliau dalam menghadapi orang-orang Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat tersebut, menunjukkan bahwasanya betapa beliau ini adalah orang yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat begitu dahsyatnya munajat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Badar kepada Allah, itu rida yang dipakai oleh beliau banyak kali itu jatuh, sering kali jatuh. Abu Bakar Siddiq ambil, dinaikkan lagi, berdoa lagi, jatuh lagi, dinaikkan lagi.
Maknanya apa? Begitu dahsyatnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam demi selamatnya pasukan tersebut. Menunjukkan apa? Haruslah setiap hamba tidaklah lupa daripada menyandarkan dirinya kepada Allah. Bermohon kepada Allah, minta kepada Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang mana Allah akan menunaikan janjinya kepada beliau? Bukankah beliau kekasihnya Allah? Bukankah nusrah, kemenangan senantiasa akan bersama kaum muslimin? Baik jumlah sedikit, baik jumlah banyak, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk mewujudkan yang namanya asbab. Asbab yang terkuat, yang jarang bahkan sering dilupakan oleh kebanyakan orang adalah asbab bertawajuh kepada Allah. Kita mencari rezeki asbab. Berapa banyak di antara kita berdoa supaya diberikan rezeki, diberikan keberkahan dalam rezeki. Dalam suatu hal ingin ujian, kita pun juga mutalaah, belajar, menghafal, menyimpulkan, merangkum dan sebagainya. Berapa banyak orang ketika ingin ujian berdoa kepada Allah. Hari ini hal kesempitan, kegelisahan, kesusahan baru akan mengingatkan orang kepada Allah. Tak kala dalam kelapangan lupa dengan Allah, lupa minta kepada Allah, lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan peperangan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sampailah Nabi tersenyum dalam doanya dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya ini Jibril dengan kudanya dan beberapa ribuan sahabat para malaikat telah turun untuk membantu kita. Masya Allah. Maka hikmah yang ketiga adalah janganlah putus berdoa kepada Allah. Memohonlah senantiasa kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadikanlah kunci ataupun jalan keluar pertama dan utama adalah bersandarnya kita kepada Allah, bermohonnya kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang susah di alam dunia ini, semua ada di tangan Allah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah langit ini sudah tidak menurunkan hujan walaupun satu tetes, dan bumi ini sudah menjadi perak, keras, tidak lagi menumbuhkan tanam-tanaman, maka hatiku tidak bergeser ataupun tidak ragu sedikit pun ataupun tidak sedih dan takut, karena aku mengetahui Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah segala yang melata di atas muka bumi melainkan Allah yang akan menanggung rezekinya. Hari ini karena begitu terbiasanya kita menyangka seolah-olah rezeki dari langit karena ada hujan, karena ada itu dan sebagainya, rezeki dari bumi dengan tanaman dan sebagainya. Kalau zaman dulu tanaman, kalau sekarang Masya Allah tambang ya, tambang juga masuk. Kalau semua tidak ada gimana? Sumbernya tidak ada. Kata Ibnu Abbas, saya tidak khawatir, Allah sendiri yang jamin, rezeki yang Allah yang tanggung. Subhanallah. Inilah keadaan orang-orang beriman yang hari ini kebanyakan kita jauh daripada keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah 3 hikmah daripada peperangan Badar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak merasa cukup dengan ibadah dan ilmu yang kita miliki, senantiasa menambahkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga senantiasalah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan diri kita ini perlu kepada Allah, sehingga di antara kata-kata hikmah Sayyidina Umar bin Khattab yang terkadang kita kurang memahami daripada makna berdoa tersebut, beliau mengatakan, ma yahummuni hammul qabul wa innama yahummuni hammud du'a. Bukanlah suatu menjadi permasalahan dikabulkan ataupun tidaknya suatu doaku, kata beliau, tetapi aku berdoa ingin menunjukkan kepada Allah, akulah hambamu ya Rabb yang sangat berhajat kepada engkau. Masya Allah, aku ini adalah hamba.
yang perlu kepada Allah, yang miskin, yang fakir, yang dhaif. Maka insyaallah sisa hari-hari yang ke depan yang tinggal hanya beberapa hari di bulan Ramadan, banyaklah berdoa kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan kita di tahun ini, setiap orang ditutup dengan husnul khatimah, ditambahkan kesemangatan dalam beribadah. Sesungguhnya Nabi bersabda, al-a'malu bi khawatimiha, amal ibadah itu tergantung pada akhir-akhirnya. Terkadang orang awalnya mantap, rajin, akhirnya bablas, nggak ada lagi, absen sudah, ataupun kurang ibadahnya. Justru semakin ujung semakinlah semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ahli-ahli Ramadan yang ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kita mudzakarahkan di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah taufik dan hidayah serta inayahnya sampai di hujung Ramadan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan dibebaskan Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma